Nabi yang bodoh dibandingkan dengan 60 orang yang bodoh lagi yang bukan ahlul bait. Maka lebih unggul ahlul bait Nabi yang bodoh dibandingkan ala ghairihi mimman yusawihi fir rutbati bisittina darajatan, dibandingkan 60 orang yang bodoh yang bukan ahlul bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyusribankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sadaqallahu adzim. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Dan tak lupa juga selawat iring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertanyaan datang dari Bapak Rudianto. Ya Ustadz, bagaimana maksud daripada yang disampaikan oleh Said Saif Alwi? Dia mengatakan, lebih unggul ahlul bait Nabi yang bodoh dibandingkan dengan 60 orang yang bodoh yang bukan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana maksudnya Ustaz? Katanya lebih unggul ahlul bait Nabi yang bodoh daripada 60 orang. Ya, 60 orang yang bukan ahlul bait Nabi yang bodoh. Dan lagi ahlul bait yang Macam mana Ustaz? Ya, saya pun susah juga nih. Lebih unggul ahlul bait Nabi yang bodoh dibandingkan 60 orang yang bodoh yang bukan ahlul bait Nabi. Bagaimana maksud Ustaz? Ini pertanyaan Rudianto mengatakan lebih unggul ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bodoh daripada 60 orang yang bodoh yang bukan ahlul bait Nabi. Ini berdasar pernyataan yang disampaikan oleh Said Saif Alwi. Dia tidak tidak paham maksud dari kata Said tersebut. Begini Pak Rianto ya. Sebenarnya saya tidak terus saja saya disuruh ngoreksi ngoreksi orang. Sebetulnya saya malas juga betul ya. Tapi karena saya sudah menjadi suatu komitmen, saya akan menjawab semua pertanyaan orang. Sudah saya janji itu, terpaksa juga saya jawab. Sebetulnya saya itu tak enak juga sebetulnya, terus aja gitu. Ya, terus saja mau nyeleksi orang. Itu sebetulnya tidak enak. Tapi karena sudah menjadi satu komitmen bagi saya, baiklah saya akan seleksi. Ya, kalau saya lihat sebagaimana yang diucapkan oleh Said Saif Alwi, ya. Ini kalau di dalam dalam pemahaman saya ini Said Alwi ini sebetulnya dia juga belum kenal sama ahlul bait Nabi, itu aja. Belum kenal, tak paham dia apa itu ahlul bait Nabi. Dia mungkin beranggapan ahlul bait Nabi, dia beranggapan sayyid atau syarif yang ada masa sekarang itu katanya ahlul bait Nabi. Saya pun ngerti maksud dia. Itu yang katanya ahlul bait Nabi. Itu suatu kekeliruan yang sangat besar. Sebagaimana yang menyatakan Allah di dalam surat 33
Ya, yang saya bacakan tadi. Innama yuridullahu liyusribankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Sesungguhnya Allah mau mensucikan kamu wahai ahlul bait sesuci-sucinya. Nah, siapa sih ahlul bait itu? Kita harus paham. Kadang-kadang saya sudah berkali-kali menyampaikan, kita ini banyak yang perbalisme, pandai menyebut tak tahu apa yang disebutnya. Itu yang paling berbahaya. Saya sampai berkali-kali, hampir 100 saya ucapkan, jangan hilangkan perbalisme itu. Ya, dia tak tahu nih siapa ahlul bait. Ahlul bait Nabi itu yang sifatnya kalau dalam bahasa Arab khusus ya, khusus. Bukan sembarang orang, dikhususkan oleh Allah dalam ayat 33 ini. Memang ada juga pertanyaan, dahulu pun ada. Baru kemarin pernah juga seorang Arab bertanya ke saya. Orang Arab, waktu saya masih di Arab, orang Arab tanya, man hum ahlul bait Nabi? Dia tanya, siapa sih mereka ahlul bait Nabi itu? Dia tanya. Berdasarkan hadis yang menerangkan ahlul bait Nabi cocok dengan ayat ini, Rasul mengatakan, ya, yang pertama, Nabi itu sendiri, Nabi Muhammad itu sebagai pimpinannya, Nabi Muhammad sebagai ketuanya sama Nabi Muhammad. Setelah itu Ali bin Abu Thalib, Fatimah Zahra, ya, Fatimah Zahra, Hasan dan Husain. Itu ada 5 orang. Saya katakan waktu itu kamsatu rijal. Waktu itu saya mengatakan kamsatu rijal itu adalah di antara anak yang tamatan dari pesantren juga. Memprotes saya, mengetawakan saya, lupa ternyata dia mengetawakan diri dia sendiri. Ya, saya baca itu kamsatu rijal, dia ketawakan saya, kata dia, kenapa pula dikatakan 5? Di situ ada Fatimah, kata ya. Dikata saya terang sedikit. Di situ ada Fatimah. Begitulah tertib bahasa Arab. Yang satu itu telah mewakili, ada 5, ya. 5 orang yang disucikan Allah berdasarkan ayat ini. Ada Nabi juga menerang demikian. Itulah yang ahlul bait Nabi. Ya. Jadi kalau kita, mungkinkah ada di antara ahlul bait Nabi yang bodoh? Coba sebutkan. Ahlul bait Nabi tidak bodoh, dia pemimpin, suri tauladan bagi umat ini. Mana ada yang bodoh? Masa kamu bodoh dikatakan pemimpin? Nah, itu ya. Jadi dijawab jelas, yang ahlul bait Nabi itu Nabi Muhammad sendiri, Nabi. Setelah itu Ali bin Abu Thalib, Fatimah, Hasan, Husain, ada 5, kamsatu rijal namanya. 5 orang itu. Nah, itulah yang ahlul bait Nabi sesuai dengan ayat ini. Jadi kalau ada Said mengatakan ahlul bait Nabi yang bodoh lebih unggul daripada 60 orang yang bodoh yang bukan ahlul bait Nabi, itu sudah lancang mulut kita, istilah kita tidak bisa kalau dalam bahasa Melayu, kata-kata yang tidak sepadan yang kita ucapkan itu. Tak ada. Ahlul bait Nabi tidak ada yang bodoh. Jangan kita buat-buatlah, tak ada. Suri tauladan, pencontoh, orang yang berilmu semua, tak ada satu orang ahlul bait Nabi tidak ada yang bodoh. Sudah disucikan Allah sesuci-sucinya, tak ada jahil. Ya, satu orang pun ahlul bait Nabi tidak ada yang jahil. Yang ada sekarang ini Sayyid, Syarif, dan sebagainya, ya, itu namanya zuriat Nabi, bukan ahlul bait Nabi. Kata-kata ahlul bait Nabi ini keluarga rumah itu bukan semua ada, dikhususkan kepada Nabi, orang yang disucikan Allah, bukan semua orang, anak cucu semuanya ini ahlul bait Nabi. Itu keliru pemahamannya. Di sini saya dapat mengambil kesimpulan, Said Rifqi Alwi ini dia sebetulnya belum paham betul tentang ahlul bait Nabi, ya. Dia beranggapan yang ahlul bait Nabi, Sayyid maupun Syarif, itulah ahlul bait Nabi sampai sekarang. Oh, itu banyak juta ahlul bait Nabi-nya. Berarti kalau ahlul bait Nabi berjuta-juta, berarti semuanya disucikan Allah. Itu tidak mungkin, itu mustahil, ya. Untuk Untuk Sayyid jangan kalau kita untuk untuk memahami, jangan seberang kitab dipelajari. Kitab itu yang sinkron dengan Quran, sinkron dengan sunnah Nabi contohkan ahlul bait itu, perawinya ahlul bait itu kalau tidak cocok jangan diterima, asal-asal kitab saja, ya.
Kitab tu banyak itu. Ya, kitab tu kan bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia buku. Ya, bukan semuanya ada apa? Harus kita punya filter. Ini yang boleh sesuai dengan Quran. Jangan asal-asal saja, kadang-kadang itu kesalahannya. Saya sudah berkali-kali menyampaikan, dan mungkin beratus kali. Jangan kita sekali perbalisme, kata orang Yunani. Perbalisme apa? Pandai nyebut tapi tak tahu kita apa disebut. Akhirnya kita asal-asal sebut saja. Hati-hati, bertanggung jawab itu. Dalam Al-Quran dijelaskan Allah, pendengaran, penglihatan, perkataan dan hati nanti dipinta bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, untuk Syed Sylvi Alwi saya luruskan, ya, tidak ada apa ya, kalau dia mengatakan ada contohnya Ahlul Bait Nabi yang bodoh. Di sini saya luruskan, tidak ada satupun Ahlul Bait Nabi yang bodoh. Tidak ada satupun Ahlul Bait Nabi yang jahil. Tidak ada satupun Ahlul Bait Nabi yang kafir. Kita harus betul-betul paham betul. Dia yang nama Ahlul Bait ini ya, setelah Nabi, dialah yang memimpin umat. Seterusnya, dia sebagai contoh, suri tauladan yang terbaik, best of the best kata orang sana. Tak ada yang lebih baik lagi itu. Makanya saya mengimbau pada seluruhnya, bukan untuk apa. Kadang-kadang kan tak paham pula orang kadang. Saya tuju bukan untuk bukan untuk Syed Sylvi Alwi semuanya, ya. Kalau tidak ada ahli waris tidak ada Ahlul Bait Nabi yang bodoh. Kadang-kadang saya tujukan seseorang, banyak saya menuju seseorang, kadang-kadang ada sebut seseorang, tapi yang lain merasa tidak terpanggil. Yang jelas di sini saya sampaikan, tidak ada, ya, tidak ada Ahlul Bait Nabi yang bodoh atau jahil, tidak ada. Jangan kita buat suatu contoh yang tidak sepadan dengan beliau. Itulah yang namanya kita kurang adab. Kalau kita yang dikatakan tidak beradab, apa itu tidak beradab? Lawan dari adab apa? Adab itu kan sopan, ya, sopan santun, etika kan gitu. Jadi kalau kita tidak punya etika, namanya kalau dalam bahasa sana ada menyebutkan itu biadab namanya. Lawan dari adab biadab. Nah, jadi orang yang tidak sopan lawannya tidak sopan, begitu maksudnya. Nah, di sini saya untuk Rudianto sebenarnya sama-sama Rudianto ya, tidak ada Ahlul Bait Nabi yang bodoh atau yang jahil, itu tidak ada. Ini kekeliruan besar Syed Sylvi Alwi ini. Ya, berikutnya untuk Syed Sylvi Alwi, mudah-mudahan menerima video ini. Bukan tak ada maksud saya untuk menjatuhkan antum, tidak. Saya hanya menegur. Ada yang beranggapan Ustaz, kalau menegur orang tu jangan secara umum, coba tegur panggil seorang. Saya bukan gitu beranggapan. Kena yang kenanya orang umum terlalu banyak. Saya ingin yang umum itu kembali ke jalan benar lagi. Itu maksudnya. Bukan ada istilahnya untuk menjatuhkan orang. Tidak ada bagi saya. Tidak ada gunanya untuk menjatuhkan seseorang. Seandainya dia jatuh, saya juga tidak untung. Seandainya dia tidak jatuh, juga saya tidak rugi, sama saja. Tugas saya hanya menyampaikan, membenarkan apa yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu saja, tidak ada tujuan yang lain. Kena lillahi ta'ala. Semuanya ingin saya mendekati diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qurbatan ila Allah Ta'ala. Itu saja ya. Mudah-mudahan bagi seluruhnya, baik yang namanya Pak Wiranto maupun Syed Sylvi Alwi, jangan ada merasa tak enak dengan saya hanya sebagai pelurus saja. InsyaAllah dengan ada ini semuanya bagi kita sebagai amal ibadah saja. Itu saja. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.